Oke, jadi tiap pagi itu bangun tidur aku bangun tidur jam 5 pagi, habis itu gosok gigi, cuci muka, langsung jalan pagi. Tapi sambil dengerin YouTube biasanya, dengerin YouTube motivasi, terus mungkin TED Talk atau buku-buku gitu biasanya. Nah, aku cari yang kayak ada baca suara, terus baca buku, dan kebetulan ketemu satu channel yang lagi ngebahas tentang Psychology of Money. Morgan Housel kalau nggak salah penulisnya. Nah, sebenarnya kenapa sih mesti kayak gitu supaya pagi-pagi itu auranya positif aja gitu. Jadi sambil jalan, sambil dengerin YouTube, jadi tuh sambil jalan tuh bikin mikir tuh lebih positif, lebih tenang, lebih enak. Dan ketika lagi dengerin si buku tersebut, eh, aku mendengar suatu pernyataan yang cukup nempel. Jadi pernyataannya itu adalah kita kita itu punya faktor di luar kemampuan kita yang menunjang kesuksesan kita. Sangat berpengaruh sekali. Eh, Contohnya, salah satu contohnya adalah waktu, gitu ya. Kalau misalnya aku mau bahas, misalnya contoh gini, dalam jangka waktu, oke, dulu mungkin sebelum COVID 2019, pergerakan saham biasa aja gitu. Maksudnya kayak sideways, naik turunnya kurang lebih sama. Tapi ketika orang yang punya saham pada masa COVID, pasti kan turun banget tuh pas masa COVID. Nah, berarti kan itu kan satu satu kerugian ya. Nah, itu berarti ketika di saat itu orang-orang tersebut mengalami kerugian. Orang yang di periode itu, orang-orang yang punya saham di periode itu pasti mengalami kerugian. Dan aku waktu itu masuk belajar soal saham itu dari mulai dulu 2019 justru. Berarti kan periodenya itu awal 2019. Tapi kebetulan pas setelah COVID itu 2019, pasar itu mulai naik harganya gitu. Jadi pelan-pelan naik. Dan yang mau disampaikan adalah ketika berarti salah satu faktornya belajar saham pas 2019 itu lebih tingkat suksesnya lebih tinggi dibandingkan orang yang udah punya saham sebelum 2019. Ya, semoga ngerti ya. Itu salah satu faktor ya sih, faktor waktu. Kita lahir di kapan, di daerah manapun juga gitu. Contoh kita di Indonesia, waktu itu aku sempat bulan Maret itu aku jalan-jalan ke Swiss, ke Eropa, dan aku lihat di sana bener-bener sejahtera sekali gitu. Bener-bener beda sekali lah cara kehidupan. Dan itu juga disampaikan adalah kita lahir di Indonesia sama lahir di Swiss aja tingkat kesuksesannya aja beda gitu. Sampai aku ada nonton satu vlog orang, dia nginep di Airbnb, dan jadi host Airbnb-nya itu seorang tukang pos, pensiunan tukang pos gitu. Dan di sini diceritakan bahwa seorang tukang pos aja bisa punya bisnis Airbnb. Ya kita kalau mau bandingin sama orang Indonesia, ya mungkin kamu bisa jawab sendiri lah gitu ya. Jadi menurut aku ini salah satu apa ya, faktor di luar kendali kita yang sangat menunjang kesuksesan kita. Dan contoh, balik lagi mungkin contoh ketiga adalah soal kripto. Jadi kalau misalnya ya orang tua kita mungkin nggak gitu paham, dia malah lebih fokusnya mungkin ke bisnis real estate, ya properti, atau mungkin saham, yang lebih paham ke sana. Jadi dia nggak mau masuk di kripto mungkin. Tapi untuk mungkin Gen Z milenial sekarang udah masuk kripto gitu. Dan yang udah punya kripto dari 2011 mungkin sekarang udah banyak banget gitu. Kesuksesannya berarti udah tinggi gitu ya. Dan ya makanya berarti kesimpulannya adalah orang tua waktu itu lahir mungkin di sekitar 1960-an, orang tua aku 1967, 66, sama kita yang 30 tahun kemudian 1993, dan seterusnya gitu di titik aku. Berarti kan punya pandangan yang berbeda terhadap kripto. Ya, berarti otomatis yang milenial Gen Z punya pendapatan atau investasi sendiri di kripto. Akhirnya kesuksesannya juga beda. Itu sih salah satu hal yang aku baru kepikiran, kayak wow, ternyata memang sekompleks itu ya untuk menuju ke suatu kesuksesan gitu. Ada kan berarti kan sekarang ini milenial Gen Z itu punya kesuksesan di bidang sosial media gitu kan. Lebih banyak dibandingkan orang tua kita gitu kan. Berarti kan udah lebih sedikit nih orang orang tua itu yang main sosial media dan sukses di sosial media gitu kan. Dan sedangkan sekarang sosial media jadi salah satu tempat untuk personal branding, untuk sebagai bisnis dan segala macam gitu. Jadi menurut aku ini adalah salah satu faktor
yang cukup penting yang berpengaruh ke dalam kesuksesan. Kan juga dikasih tahu di dalam buku tersebut, dikasih tahu kalau ya memang ada contoh Bill Gates atau Warren Buffett itu mereka kenapa bisa suksesnya gede banget dan bisa terkenal ya karena mereka punya privilege atau punya satu keuntungan, punya suatu manfaat dari keluarganya memang berlebih gitu, punya materi berlebih. Jadinya punya kesempatan yang lebih untuk lebih sukses gitu kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak hidup dalam keluarga yang berlebih nggak bisa sukses, nggak juga. Pasti kan ada faktor-faktor tertentu gitu. Jadi menurut aku kesuksesannya itu bukan soal nggak bisa kita nggak bisa mikir soal fix nih karena keluarganya kaya dia pasti sukses. Enggak, ada kerja keras, ada konsistensi dan segala macam gitu. Jadi menurut aku untuk menuju satu tujuan itu faktornya banyak sekali. Gimana caranya kita bisa melengkapi faktor-faktor tersebut untuk mempertinggi atau meningkatkan kemungkinan-kemungkinan untuk sukses gitu. Sebagai contoh mungkin, oke, aku tidak lahir di keluarga yang kaya gitu, tapi aku punya aku mau belajar, orangnya aku mau belajar, aku bisa konsisten, aku sangat rajin gitu, aku mau lebih baik setiap hari. Berarti kan ini faktor-faktor yang akan meningkatkan kemungkinan untuk jadi sukses gitu kan. Mungkin kalau misal ditambah dengan keluarga yang kaya, kemungkinan aku jadi 90% gitu. Tapi tanpa keluarga yang kaya mungkin jadi 70%. Jadi kan setengahnya tetap ada 70% untuk jadi lebih sukses gitu. Jadi menurut aku faktornya banyak sekali untuk menuju satu kesuksesan. Dan intinya sih menurut aku dari sini yang mau disampaikan adalah memang ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol. Ini juga seperti dibahas sama Stoik ya. Stoicism, satu filsafat kehidupan, dan menurut aku ini selaras nih, sejalan nih. Memang ada beberapa faktor yang nggak bisa kita kontrol, ada yang bisa kita kontrol. Contohnya yang nggak bisa kita kontrol itu adalah waktu. Kita nggak bisa kontrol waktu akan tetap berjalan, kita nggak bisa berhentiin. Banyak banget yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Pendapat orang lain, persepsi orang lain, even waktu, cuaca, dan segala macam. Yang bisa kita kontrol apa? Ya penilaian kita, perbuatan kita, ya apa sih emosi kita, itu yang bisa kita kontrol sebenarnya. Jadi menurut aku ya sebenarnya kalau misal mau menuju lebih baik, mau lebih sukses, fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Jangan terlalu berlama-lama di luar sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Karena menurut aku nggak ada faedahnya memikirkan. Mungkin contoh, di umur 30 belum jadi apa-apa, mikir kayak, coba dulu mulai dari umur 20. Nggak akan mengubah sesuatu kan gitu. Cuma nyesel doang, tapi nggak mengubah sesuatu. Ya, yang bisa kita kontrol adalah ya perbuatan kita sekarang. Kalau misal tetap mau sukses, ya tetap harus fokus dari sekarang. Gitu sih. Jadi satu apa ya, refleksi ketika kemarin lagi jalan pagi, memang poinnya adalah memang ada faktor-faktor kesuksesan yang nggak bisa kita kontrol. Dan itu di luar kendali dan nggak apa ya, tapi tidak membuat kita jadi fix nggak sukses, enggak. Jadi ada faktor-faktor di luar sana, ya percuma kalau misalnya kita punya banyak uang tapi kita tidak bisa mengolah itu, ya tetap aja kan gagal-gagal juga gitu. Jadi intinya adalah fokus sama apa yang bisa kita kontrol, dan nggak usah terlena, nggak usah terdistraksi sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Mesti aware sih, mesti apa ya, tahu apa yang bisa kita kontrol, apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi lebih fokus sama apa yang bisa kita kontrol supaya kita bisa lebih fokus, supaya bisa lebih chance tuh lebih tinggi untuk jadi lebih sukses. Intinya itu. Oke, mungkin itu aja yang mau dibahas kali ini, nggak terlalu banyak. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Ya itu aja sih. Semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih.